Kita seringkali mikir, pengabdian itu ya ada masa dinasnya, ada awal dan ada akhirnya. Tapi ada satu sosok yang punya pandangan beda banget. Beliau adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Asep Kuswani. Buat beliau, pengabdian itu adalah jalan hidup yang gak ada kata selesainya. Yuk kita telusuri bareng kisahnya. Nah, ini nih, kan jadi pertanyaan besar buat kita semua ya. Kapan sih sebuah pengabdian itu bener-bener bisa dibilang berakhir? Apa pas kita udah nggak pakai seragam lagi? Atau mungkin pas kita udah resmi masuk masa pensiun? Bagi Mayor Jenderal Asep Kuswani, jawabannya cuma satu dan tegas banget, tidak pernah. Pengabdian itu udah kayak nafas hidupnya, sebuah komitmen yang gak ada tanggal kedaluarsanya. Semua ini tuh dasarnya dari satu keyakinan yang kuat banget, sumpah seorang prajurit itu nggak kenal akhir. Ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi ini adalah pilihan hidup. Jadi gini, komitmennya emang dimulai waktu beliau mengenakan seragam. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru komitmen itu terus membentuk siapa diri beliau, bahkan jauh setelah masa dinasnya resmi selesai. Keyakinan sekuat ini tentu aja nggak lahir gitu aja di ruang kelas yang nyaman. Karakter beliau itu ditempa, benar-benar ditempa di medan konflik, di tugas-tugas awalnya yang risikonya tinggi banget. Lingkungan-lingkungan ekstrim inilah yang jadi ruang kelas sesungguhnya buat beliau. Bukan di akademi, tapi di tengah zona konflik yang panas, medan alam yang berat, dan dinamika sosial yang, rumit banget. Disitulah karakter seorang prajurit muda benar-benar diuji dan dibentuk. Dan di tengah semua tantangan itu, pandangan beliau tentang tugas pun berevolusi. Dari yang tadinya sekedar laksanakan perintah, menjadi sebuah amanah yang jauh lebih tinggi, melindungi rakyat dan menjaga martabat negara. Ada pergeseran paradigma di sini. Ini dia pelajaran paling berharga yang beliau dapatkan langsung dari lapangan. Bahwa kehadiran militer itu harusnya membawa harapan dan rasa aman, bukan sebaliknya, malah bikin masyarakat jadi takut. Nah, pemahaman tadi itu jadi inti dari filosofi beliau saat menjabat sebagai komandan teritorial. Beliau melihat rakyat itu bukan cuma sebagai objek yang harus dilindungi, tapi sebagai mitra sejati. Konsep utamanya adalah kemanunggalan. Apa itu? Simpelnya, kesatuan yang nggak bisa dipisahkan antara TNI dan rakyat. Buat beliau, inilah sumber kekuatan pertahanan kita yang sebenarnya. Pendekatannya juga humanis dan praktis banget. Beliau selalu mulai dengan langkah pertama, dengarkan dulu apa keluhan masyarakat. Terus, langkah kedua, bantu. Nggak usah yang muluk-muluk, bantu infrastruktur dasar dulu. Dan terakhir, jadi bagian dari solusi atas masalah sosial mereka. 3 langkah simpel buat bangun kepercayaan yang kokoh. Kutipan dari beliau ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Rakyat itu bukan objek pasif yang cuma dilindungi, tapi mereka adalah mitra aktif dalam menjaga kedamaian. Filosofi keren ini nggak beliau simpen buat diri sendiri loh. Beliau bawa ke dunia pendidikan militer dengan misi yang baru, mencetak generasi pemimpin yang berkarakter kuat. Di Seskoat, beliau menanamkan 4 pilar utama kepada para perwira. Kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan dedikasi total pada bangsa. Ini adalah fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar. Beliau percaya banget kecakapan strategi tanpa karakter itu hanya akan melahirkan pemimpin yang rapuh. Jago strategi itu penting, tapi kalau nggak punya moralitas yang kokoh, ya percuma. Terus pertanyaannya, apa pengabdiannya selesai pas pensiun? Tentu saja tidak. Justru masa Purna Bakti ini jadi arena yang baru. Tempat pengabdiannya malah jadi lebih luas, menyentuh berbagai sektor. Dan kontribusinya terus berjalan di masyarakat sivil. Coba kita lihat. Dari menjadi Pini Sepuh Majelis Musyawarah Sunda hingga mendirikan asepnews.id, setiap peran yang beliau ambil itu adalah bukti nyata dari komitmen seumur hidupnya. Beliau benar-benar ngasih makna baru buat kata purnawirawan. Buat beliau, itu bukan label akhir, bukan titik. Tapi sebuah identitas kehormatan, sebuah status di mana nilai-nilai keprajuritan itu terus hidup dan terus memberi dampak. Moto hidup beliau ini merangkum segalanya. Bangga menjadi purnawirawan TNI, karena pengabdian kepada Ibu Pertiwi sejatinya tidak pernah mengenal kata purna. Sebuah penegasan kalau pengabdian itu abadi. Kisah beliau ini akhirnya ngebalikin pertanyaannya ke kita semua. Nggak peduli apa profesi kita, apa latar belakang kita, pertanyaannya jadi, bagaimana cara kita melanjutkan pengabdian kita masing-masing? Sebuah pertanyaan yang bagus banget untuk kita bawa pulang dan kita renungkan.